Ini buat teman-teman khususnya petani porang, kalau pengen harganya mahal, jaga kebersihan, jaga kualitas loh, biar harganya itu bisa nggak hancur. Nah itu prosesnya untuk pengerian loh, biar kalau sing antalan nih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Nah di kesempatan sore hari ini, siang hari ini, iya sore siang. Nah ini Kang To lagi pemanenan lur. Jadi awal panen, untuk pemanenan Kang To dibilang panen itu ya baru mulai, karena kayak di daerah Kang To itu pemanenan belum langsung dipanen semua lur. Jadi rata-rata untuk pemanenan itu baru diambil sedikit buat kebutuhan untuk operasional pembersihan lahan dan yang lain seperti itu, daripada dipanen sekarang. Harga juga belum stabil, yang terutama untuk saat ini harga 8.000 sampai ke 9.000 lebih. Itu semua tergantung kualitas umbi, bersihnya umbi lur. Jadi kita sebagai petani porang dengan harga yang sangat mahal menurut Kang To, jadi agar porang itu harganya bisa baik, itu mari kita jaga kualitas dari pemanenan. Jadi kalau bisa buat dulur-dulurku semuanya, untuk pemanenan yang ingin masih meneruskan penanaman porang, usahakan yang kalau bisa di bawah 1 kilo itu jangan dibongkar lur, minimal ya 8 on itu ke atas lah. Kalau di bawah itu sebenarnya kalau dijual itu rugi buat kita sendiri, karena itu misalkan ditanam lagi untuk musim depan nanti bisa 2 sampai ke 4 kilo lur. Itu semua tergantung lokasi atau perawatan kita sendiri, karena keluhan dari pabrik itu rata-rata umbi kecil dan kurang bersih. Nah itulah yang membuat harga itu bisa naik turun seperti itu. Jadi ini mohon buat teman-teman kesemuanya, untuk pemanenan usahakan bersih lur. Yang kedua, kalau bisa yang masih ada, maksudnya porang yang masih tumbuh itu jangan sampai dibongkar, karena itu kualitas umbi juga kurang baik. Yang kedua, untuk bibit katak juga kurang baik apabila ditanam lagi. Nah seperti itu. Jadi Kang To memanen porang dan pengambilan bibit katak. Nah seperti ini Kang To juga melakukan pemanenan, karena untuk lahan ini tidak Kang To obat gulma loh. Seperti itu. Kita akan coba ini Kang To beritahukan cara Kang To untuk pengambilan bibit katak kalau sudah benar-benar dorman. Insya Allah apabila dibuat bibit itu akan bisa subur seperti itu. Nah ini buat teman-teman, Kang To juga melakukan pengambilan lur. Nah pengambilan bibit katak. Nah ini ciri khas kalau benar-benar katak yang lepas dari pohonnya sendiri itu, ini akan agak datar, dan bekas copotannya ini akan
kelihatan bagus lur, halus seperti itu. Dan ini ciri khas katak Gunung Pandan ya ini, terutama bintik-bintik yang ada di umbi itu banyak lur, seperti ini. Dan untuk rata-rata ini enggak terlalu bulat, ciri khas Gunung Pandan itu agak gepeng lur, seperti itu. Tapi kalau dipanen secara paksa itu biasanya bulat-bulat seperti bola, seperti itu. Nah ini seperti di Arkang Tanah. Ini sudah di karantina secara alami lur. Ini sudah kering. Oh, ini sudah copot, sudah lama ini, banyak sekali lur. Jadi kita tinggal ngambilin seperti ini. Oh, banyak kan. Ini batangnya sudah kelihatan. Dan Kang To kasih tahu buat teman-temanku semuanya mengapa di video Kang To itu kalau porang masih tumbuh kok dikasih tanda rafia. Memang untuk daerah Kang To penanaman itu sudah bertahun-tahun lur, jadi porang itu sudah acak, jadi enggak berurutan seperti itu. Dan kalau nggak dikasih rapia itu sudah nggak kelihatan di mana letak umbi yang besar. Maka kalau masih hidup itu dikasih tanda rapia. Nah itulah kita akan mengetahui umbi yang ada di dalam itu bisa ada 1 kilo lebih seperti itu. Nah ini Kang To tadi yang sana untuk pengambilan umbi itu masih di sana lur. Jadi Kang To tidak sendiri. Nah ini Kang To tadi ngambilin katak banyak sekali lur. Nah, tuh. Nah, memang ini enggak Kang To obat gulma lur ya, untuk pemanenan di babat nanti tinggal ngambilin bongkar umbi yang sudah kelihatan seperti itu. Nah, mantap mantap. Nah seperti ini bolo yang kemarin yang Kang To video ini itu hampir rumput itu gak ada, tapi sekarang tinggal rumputnya. Pokoknya kalau nggak dikasih tanda makanya nggak kelihatan seperti itu. Nah, ini Kang To lagi pemanenan itu teman-teman Kang To di bawah sana lur. Tuh di bawah sana lur. Dan itu tuh kelihatan putih-putih itu. Ini seharga seberapa enggak? Bukan yang kita rasakan, intinya bersih bolo. Ki ahli ini kerik seperti ini loh kalau di musim penghujan lor. Yang Penuh dengan tanah, lemah buntel porang bolo, hilang. Ini sebelum dibersihkan kayak gini. Duk. Itu tempatnya luar biasa. Berkat kuat dipun garap tiang sekalian ya sini. Nah, gede. Cara pembersihannya seperti itu. Rik. Masih bersama Mas siapa? Mas Jancret ya. Mas Jancret ciri. Gelis nang duduk. Yang cilik balik no.
Semut relok. Krek semut. Ya. Terus duduk i. Dia tak kayak kono wi. Ndak aku njukui kata lho, Kek. Piye? Cek kurang. Cek akeh. Panen lur. Hmm? Enake sak piro to karo nggih dak-dakan sithik nggih. Kayak awitan ya. Yo kok ngarek nambah kan gampang. Oh, pengen porange payu larang ya nak ngresiki sing tenanan. Sing didol ya umbine ora lemahe lur. Nah ini bolo untuk hasil yang dikasih bekas tanda-tanda rafia ini. Dan ini bibit kataknya seperti itu. 2 kilo lebih. Ini 4 kilo. Ini 3 kilo. Sudah kelihatan pokoknya. Ini 2 kilo. 1 kilo. Itu sudah pasti lur ini. Nah ini kalau ini sudah 4 kilo lebih ini. Yang ini. Ya wis alhamdulillah. Kang to syukuri karena di musim ini harga sudah di atas 8.000-nya. 8.000 lur. Pokoknya patokan Kang To itu kalau harga porang masih di atas 6.000 lebih. Insya Allah kita masih kategori aman lur. Ya mudah-mudahan harga bisa lebih dari 10.000 seperti itu. Jadi ini buat teman-temanku semuanya, mungkin yang pemula, Kang To tidak menyarankan untuk tanam porang, dan jangan tanam apabila porang itu akan merugikan lur. Jadi untuk tanam porang ini tergantung rezeki kita sendiri. Soalnya harga porang itu apabila melambung itu bisa di atas 10.000 lur. Nah itulah rezeki kita. Jadi semua petani itu tidak ada yang mengetahui hasil panennya itu akan murah atau mahal. Itu sudah terbukti. Jadi semua komoditas apapun itu akan ada naik turunnya. Jadi Kang To ya puji syukur dengan adanya porang ini. Di 3 tahun yang lalu harga porang turun, dan 2 tahun ini alhamdulillah melejit lagi. Nah ini Kang To tes bongkar dan Kang To culik untuk pemanenan buat biaya pengobatan ini lur. Seperti itu. Wis to rego piro-piro tetep Kang To syukuri lur, karena ini memang jerih payah Kang To. Harga murah Kang To tanam, harga morang yo Kang To tanam. Seperti itu. Kayak bal pokoknya. Salam nak
beleng ngono kan. Blek. Sarane nak ngunduh sik udan-udanane wis kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki lho nak gak bener-bener resik kok kon payu gondi. Lah. Siap gaspol bolo. Cukup sekian dulu dari saya Kang Tokantil Porang. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Pokoknya salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.